Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, bertemu kembali dengan saya Epi Yuniarti. Kali ini kita akan membahas PSAK 14 mengenai persediaan. Video ini akan dibagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Oke, kita akan mulai materi kita. Silakan disimak dengan baik. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. Nah, menurut PSAK 14, mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk tujuan penjualan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, berdasarkan definisi tersebut, suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada nature bisnis suatu entitas. Contohnya pada perusahaan jual beli kendaraan, maka mobil atau motor yang dijual itu diklasifikasikan sebagai persediaan. Karena kendaraan tersebut merupakan aset yang dijual untuk kegiatan usahanya yang bergerak di bidang jual beli kendaraan. Cakupan barang dalam persediaan itu terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. Secara teknis, seharusnya suatu entitas mencatat pembelian atau penjualan atas persediaan ketika telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Namun seringkali penentuan atas perpindahan hak kepemilikan tersebut relatif sulit untuk dilakukan. Nah, kesulitan penentuan tersebut terjadi pada yang pertama adalah barang dalam transit. Jadi pada dasarnya suatu barang itu diakui sebagai persediaan oleh entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Artinya, siapa yang menanggung ongkos angkut atau biaya transportasi dari penjual ke pembeli, maka serah terimanya sudah terjadi. Misalkan begini, apabila syarat pengiriman barang itu adalah FOB shipping point, maka yang menanggung ongkos angkutnya kan adalah si pembeli. Maka perpindahan hak barang tersebut terjadi pada gudang penjual. Oke, jadi pada gudang penjual telah terjadi perpindahan hak barang dagang tersebut hingga si pembeli dapat langsung mengakuinya sebagai persediaan barang dagang. Yang kedua adalah penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut pada persediaannya. Pihak penjual atau yang dititipkan barang tersebut tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Yang ketiga adalah barang atas penjualan dengan perjanjian khusus. Dapat terjadi di mana penjual masih memegang risiko dan manfaat dari kepemilikan atas barang tersebut. Nah, dalam kondisi ini, maka penjual masih harus mengakui kepemilikannya atas barang itu dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjual. Dalam PSAK 14, persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto atau NRV atau Net Realizable Value. Nah, biaya persediaan itu sendiri meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya yang lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi serta siap untuk dijual. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya impor, dan pajak lainnya, kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi,
bahan, dan jasa. Nah, kalau ada diskon dagang, rabat, dan lain-lain, itu akan dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya overhead produksi yang bersifat tetap ataupun variabel yang timbul dalam mengkonversi barang atau bahan menjadi barang jadi. Biaya lain adalah biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Misalnya biaya desain dan biaya praproduksi. Nah, biaya-biaya lain yang timbul di luar ketiga biaya ini tidak bisa dimasukkan sebagai biaya persediaan. Misalkan biaya penelitian dan pengembangan, biaya administrasi dan penjualan, biaya pemborosan, biaya penyimpanan juga tidak dapat dibebankan sebagai biaya persediaan. Sistem pencatatan persediaan sendiri ada dua, yaitu perpetual dan periodik. Perpetual, di mana pencatatan persediaan itu dilakukan up to date terhadap persediaan, selalu dilakukan pencatatannya setiap ada perubahan nilai persediaan. Nah, jadi setiap ada transaksi yang merubah nilai persediaan, maka akan langsung dicatat. Dalam metode ini, setiap pembelian dan penjualan barang dagang itu dicatat dalam akun persediaan dan akun beban pokok penjualan. Kalau sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stock of name. Jadi pencatatannya hanya berdasarkan perhitungan fisik atau stock of name. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Nah, untuk mengetahui pencatatan kedua sistem tersebut, baik perpetual maupun periodik, kita akan lihat kasus berikut yang terjadi pada PT Tunas Bangsa selama bulan Oktober. Tanggal 1 Oktober, pembelian barang dagang 5 juta dari PT Texmaco, beban pengiriman barangnya 500.000, FOB shipping point. Berarti yang menanggung ongkos angkutnya adalah PT Tunas Bangsa sebagai pembeli ya. Dengan syarat penjualan 2/10 N/30. Berarti ini transaksinya secara kredit. Dan ada PPN sebesar 10%. Kita lihat bagaimana pencatatannya ke dalam dua sistem tersebut. Untuk sistem periodik, maka jurnalnya adalah pembelian 5 juta, PPN masukan sebelah debit 500.000 dan kreditnya adalah utang dagang kepada PT Texmaco 5.500.000. Nah, untuk sistem perpetual kita flashback kembali ketika Anda menyusun beban pokok penjualan di laporan laba rugi, ya. Maka untuk semua perkiraan yang masuk ke dalam komponen pembelian bersih, apa saja itu pembelian bersih? Yaitu pembelian sendiri, kemudian ongkos angkut pembelian, ya, menambahkan, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian dan retur pembelian, itu merupakan pembelian bersih ya. Nah, semua perkiraan itu kita ganti namanya dengan persediaan. Ya, kita replace dengan persediaan. Oke, jadi semua komponen pembelian bersih itu perkiraannya kita ganti dengan persediaan. Maka ketika kita membeli barang, bukan akun pembelian lagi yang kita gunakan, tetapi akunnya adalah persediaan 5 juta, PPN masukan 500.000, dan kreditnya utang dagang kepada PT Texmaco 5.500.000.
Sedangkan beban angkutnya 500.000, kalau dia sistem periodik, jurnalnya beban angkut pada kas 500.000. Nah, kalau sistem perpetual, beban angkutnya kita ganti lagi namanya dengan persediaan. Pada kas 500.000. Kemudian tanggal 2 Oktober dikembalikan sebagian barang yang dibeli pada tanggal 1 ini karena rusak senilai Rp500.000. Nah, kalau dia sistem periodik, maka jurnalnya utang dagangnya yang teks mako berkurang ya, 550.000. Kemudian PPN masukannya juga dikreditkan, dikurangkan ya, tadinya didebitkan jadi dikredit 50.000 dan kreditnya lagi retur pembelian 500.000. Ya, ini untuk sistem periodik. Sedangkan kalau sistem perpetual ya, maka utang dagangnya berkurang 550.000. 500 itu kan dari nilai yang diretur ditambah dengan PPN ya, 550.000. Kemudian kreditnya adalah PPN masukan, PPN masukannya kita kredit ya, 50.000. Baru retur pembelian ini kita ganti lagi nama perkiraannya dengan persediaan 500.000. Baik, kita lanjutkan. Sekarang transaksi tanggal 11 Oktober. Dilakukan pembayaran atas pembelian yang pertama ini. Maka transaksinya untuk sistem periodik kita catat. Utang dagangnya berkurang di sebelah debit. 4.950.000. Dari mana 4.950 ini? Yaitu utang dagang 5.500.000 dikurangi dengan retur pembelian ya 550 hingga utangnya tinggal 4.950. Kemudian kita cari dulu potongan pembeliannya karena ini masih masuk dalam jangka waktu potongan ya. Transaksinya tanggal 1, terminnya 2/10. Jadi 1 ditambah 10 hari. Tanggal 11 terakhir atau maksimal dilakukannya pelunasan transaksi. Maka potongan pembeliannya dapat ya 4.500.000. Dari mana 4.500.000? Dari harga faktur yang kita lihat ya, pembelian 5 juta dikurangi dengan retur. Returnya yaitu 500.000. Jadi pembelian dikurangi dengan retur 500.000. Potongannya 4.500.000 dikali dengan 2%, 90.000 potongan pembeliannya. Baru kasnya adalah selisih antara utang dan potongan pembelian. Hingga kas yang dibayar oleh PT Tunas Bangsa adalah 4.860.000. Demikian juga dengan sistem perpetual ya. Utang dagangnya 4.950.000, kasnya 4.860.000, hanya potongan pembeliannya kita ganti nama perkiraannya menjadi persediaan 90.000. Selanjutnya tanggal 12 Oktober. Dijual barang dagang kepada Khalid sebesar 7.400.000. Jadi ini nilai fakturnya. Beban pokok barang yang dijualnya 4.500.000 dengan syarat penjualan 2/10 N/30 ada beban angkut 200.000 FOB shipping point ya, yang menanggung adalah pembeli dan PPN-nya 10%. Oke, maka kita akan catat tanggal 12 piutang dagang Khalid 8.140.000. PPN keluarannya 740.000 dan penjualannya 7.400.000. Jadi piutang ini adalah penjumlahan dari penjualan 7.400.000 ditambah dengan PPN 740.000 hingga piutangnya 8.140. Begitu juga dengan sistem perpetual ya. Piutang dagang 8.140, PPN keluarannya 740 dan penjualannya 7.400. Jadi kita masih tetap pakai nama perkiraannya penjualan ya, sama. Nah, hanya untuk metode perpetual
kita perlu mencatat beban pokok barang yang dijual. Jadi ada informasi tambahan di sini ya. Beban pokoknya adalah 4.500.000. Maka jurnalnya beban pokok penjualannya di debit 4.500.000 dan persediaannya di sebelah kredit. Persediaan di sebelah kredit karena kalau dijual berarti persediaannya berkurang ya. Persediaan berkurang di sebelah kredit sebesar beban pokoknya 4.500.000. Kita lanjutkan tanggal 13. Sebagian barang yang dijual pada tanggal 12 ini dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 400.000. Dan ada data tambahannya, harga pokok barang yang dijual ini adalah 250.000. Nah, kita akan catat ya ke metode sistem periodik tanggal 13. Retur penjualannya 400.000. Ya, di sebelah debit karena retur penjualan ini terbalik dari penjualan ya yang di sebelah kredit. Kemudian PPN keluarannya itu kita debit ya, PPN keluarannya kita debit, tadinya di kredit ya, di debit 40.000 hingga piutang dagang Khalid ini berkurang sebesar 440.000. Nah, data tambahan ini, harga pokok ini hanya akan kita catat pada metode perpetual. Jadi dia tidak berdampak untuk metode periodik ya. Untuk metode perpetual, retur penjualan tetap namanya retur penjualan ya, 400.000, PPN keluarannya di debit 40.000 dan kreditnya piutang dagang Khalid 440.000. Nah, ada satu lagi jurnalnya yaitu mencatat beban pokok ini 250.000. Debitnya persediaan, kreditnya beban pokok penjualan. Persediaannya kita debit karena ini adalah retur penjualan. Jadi barangnya masuk kembali ke perusahaan kita ya. Barangnya bertambah itu di sebelah debit. Nah, yang terakhir adalah diterima perkas dari debitur atas penjualan pada 12 ya, atas penjualan pada 12 ini dengan memperoleh potongan tunai ya. Jadi tanggal 12 ditambah 10 hari itu 22 maksimal dibayar, masih dapat potongan. Maka jurnalnya untuk sistem periodik, kasnya kita kosongkan dulu ya. Dicari dulu piutang dagangnya 7.700.000. Dari mana? 7.700.000 yaitu 8.140 dikurangi 440.000 ya, maka piutangnya tinggal 7.700.000. Kemudian kita cari lagi potongan penjualan ya, karena dapat potongan. Potongannya itu 7 juta dikali 2%. Dari mana 7 juta? Yaitu dari harga faktur 7.400.000 dikurangi retur penjualan 400.000. Jadi harganya tinggal 7 juta dikali 2%, 140.000. Baru kas yang kita terima hanya 7.560.000. Diselisihkan antara piutang dan potongan. Begitu juga untuk yang metode perpetual. Sama ya, di sini kasnya 7.560, potongannya penjualan 140.000 dan kreditnya adalah piutang dagang 7.700.000 rupiah. Nah, coba dari kasus ini bisa kita simpulkan benang merahnya antara sistem periodik dan sistem perpetual ya. Untuk sistem perpetual saja yang kita bahas, bahwa setiap kali nilai persediaan itu berubah, maka akan dicatat sesuai dengan teorinya ya, hingga pembelian kita catat sebagai persediaan di sini. Beban angkut itu juga masuk komponen pembelian bersih ya, kita catat sebagai persediaan. Juga retur pembelian ya. Kemudian ada potongan pembelian juga kita catat sebagai persediaan. Tetapi ingat, untuk yang di penjualan kita tetap memakai nama perkiraan yang sama dengan sistem periodik. Hanya ada tambahan jurnal, yaitu mencatat beban pokok penjualannya. Begitu juga dengan retur penjualan. Oke, mahasiswa sekalian, semoga bisa dipahami ya contoh transaksi ini untuk membedakan antara sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, kalau slide sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pencatatan persediaan yang terdiri dari sistem periodik dan sistem perpetual.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang asumsi arus biaya dari persediaan. Nah, asumsi arus biaya persediaan ini bisa saja berbeda dengan asumsi arus fisik barang persediaannya. Dalam melakukan pembelian, bisa saja harga belinya itu berbeda-beda. Nah, ketika suatu entitas hendak memutuskan biaya persediaan yang didasarkan pada harga beli tersebut, maka pertanyaannya adalah harga mana yang dipakai oleh entitas. Nah, secara teoritis memang seharusnya suatu entitas menggunakan harga yang spesifik yang terkait dengan barang yang akan ditentukan biaya persediaannya. Namun, seringkali sangat sulit dilakukan karena suatu entitas melakukan pembelian dalam frekuensi dan jumlah yang tinggi, dan barang tersebut merupakan barang mass product yang sulit diidentifikasi secara khusus dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Oleh karena itu, entitas menggunakan asumsi arus biaya dalam mengatur biaya persediaannya. Dalam PSAK 14 terdapat 3 alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh entitas terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau first in first out atau FIFO. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Nah, PSAK 14 tidak membolehkan menggunakan metode LIFO atau last in first out. SAK 14 tidak mengatur dari ketiga metode ini mana yang akan dipilih oleh entitas ya, tetapi penggunaan ketiga metode ini nantinya itu akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Baik, kita akan membahas mengenai arus biaya dengan metode yang pertama, yaitu metode identifikasi khusus. Nah, metode identifikasi khusus ini baik sistem perpetual maupun sistem periodik itu cara mencarinya sama ya. Nah, kita lihat di sini ada soal, ini adalah kasusnya. Kemudian di sebelah kirinya adalah jawabannya dengan menggunakan metode identifikasi khusus ya. Kita lihat soalnya di sini ada pembelian dan penjualan serta saldo persediaan yang ada di entitas. Tanggal 1 Mei ini saldonya 6.000 unit dengan harganya 2.800. Kemudian tanggal 5 Mei beli 12.000 unit, harganya 3.000 ya, hingga unitnya 18.000 ya di sini. Kemudian tanggal 12 Mei beli lagi 14.000 unit, harganya 3.200 hingga saldo unitnya jadi bertambah ya. Tadi 6.000 tambah 12.000 18.000, 18.000 tambah 14.000 jadi 32.000. Kemudian tanggal 20 Mei ternyata ada yang dijual oleh perusahaan 15.000 unit. Maka saldo persediaannya berkurang ya, 32.000 unit dikurangi 15.000 unit, tinggal 17.000 unit. Kemudian tanggal 30 Mei beli lagi 8.000 unit dengan harganya 3.300. Unitnya jadi bertambah ya, 17.000 ditambah 8.000 jadi 25.000. Nah, ini adalah informasi persediaan yang ada di entitas. Nah, kalau menggunakan metode identifikasi khusus, maka entitas harus dapat mengidentifikasi bahwa persediaan akhir itu didapat dari unit yang dibeli ini yang mana saja. Jadi harus jelas ya identifikasinya. Oke, kita lihat di sini ada asumsi bahwa persediaan akhir 25.000 unit itu terdiri atas 9.000 unit yang harganya 3.000 ini. Jadi dari 12.000 ini tinggal sisa 9.000 unit. Kemudian 8.000 unit dari harga yang 3.200 ini. Jadi 14.000 ini sisa persediaannya ya, yang nggak dijualnya 8.000 unit. Dan yang terakhir 8.000 unit itu dari harga yang 3.300 ini. Oke ya. Nah, sekarang baru kita cari berapa nih nilai persediaannya. Kalikan saja 5 Mei 9.000 kali 3.000. Kemudian 12 Mei 8.000 kali 3.200.
Dan 30 Mei-nya 8.000 dikali 3.300. Sehingga persediaan akhir totalnya adalah 25.000 unit ini ditambahkan ya dengan harganya nilai biayanya 79 juta. Tinggal ditambahkan saja. Ya, inilah persediaan akhir dengan menggunakan metode identifikasi khusus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampaknya persediaan akhir ini terhadap laporan laba rugi ya. Jadi kalau Anda masih ingat bagaimana mencari beban pokok penjualan di laporan laba rugi ya, itu rumusnya adalah barang yang siap untuk dijual. Nah, barang siap yang untuk dijual ini kan rumusnya persediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Oke, dikurangi dengan persediaan akhir, itulah beban pokok penjualannya. Nah, kita cari sekarang barang yang siap dijual. Tadi rumusannya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi persediaan awal ini ya 6.000 dikali 2.800 ditambah dengan pembelian ini semua dikalikan harganya. Jadi kalau Anda hitung 12.000 kali 3.000, 14.000 kali 3.200, 8.000 dikali 3.300 ditambahkan ke 6.000 dikali 2.800 itu dapatnya ketemunya 124 juta. Oke, nanti bisa dicek ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya tadi yang kita sudah cari, metode identifikasi khusus, ketemulah beban pokoknya 45 juta. Oke, slide selanjutnya adalah kita akan membahas metode yang kedua, yaitu masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, first in, first out ya, masih dengan sistem periodik. Nah, untuk metode FIFO ini, karena yang pertama kita beli, ya, menggunakan itu akan menjadi yang pertama kita jual, ya, arus biayanya ini, maka persediaan akhirnya ada di yang paling bawah. Nah, logikanya seperti itu, ya. Jadi, persediaan akhir 25.000 unit ini merupakan persediaan dari yang paling bawah ini kemudian ke atas, ya. Karena yang atas ini kan sudah terjual. Yang pertama kali dibeli itu akan pertama kita jual, ya. Arus biayanya. Oke, kita lihat. Berarti 25.000 unit persediaan akhir ini itu merupakan persediaan yang dari 30 Mei 8.000 unit kalikan dengan harganya, kemudian 14.000 unit naik ke atasnya ya, 14.000 unit kalikan dengan harganya. Kemudian yang tanggal 5 Mei-nya persediaannya yang tersisa itu hanya 3.000 unit. Ya, dikalikan dengan harganya. Jadi kalau di total ini kan 25.000 unit ya. Nah, total biayanya adalah yang 5 Mei 9 juta, yang 12 Mei 44.800 dan yang 30 Mei 26.400. Oke, hingga total persediaan akhirnya dari 25.000 unit ini total biayanya adalah 80.200.000. Nah, biaya barang yang tersedia untuk dijualnya 124 juta, kurangkan dengan persediaan akhir 80.200.000, maka beban pokoknya 43.800.000. Ya, oke, coba kita bandingkan beban pokoknya dengan metode yang identifikasi khusus slide sebelumnya. Ya, BPP-nya 45 juta. Berbeda ya, mahasiswa sekalian, kedua metode ini menghasilkan BPP yang berbeda. Itulah kenapa tadi secara teori bahwa pemilihan metode ini akan berdampak kepada laporan laba rugi, ya, khususnya di poin beban pokok penjualannya. Oke. Baik, slide berikut kita lanjutkan menggunakan metode yang ketiga, yaitu rata-rata tertimbang, masih dengan sistem periodik yang digunakan perusahaannya. Nah, ini ada kasusnya, soal yang sama, dan sebelah adalah jawabannya. Nah, kalau metode rata-rata tertimbang, kita akan mencari harga rata-rata dari persediaan yang dimiliki oleh entitas, ya. Maka di tanggal saldo awal 1 Mei itu entitas memiliki 6.000 unit, harganya kan 2.800 ya. Ini, maka total biayanya 16.800. Yang di 5 Mei
total biayanya adalah 36 juta dikalikan ya. Yang 12 Mei harga total biayanya adalah 44.800.000 dan yang terakhir 30 Mei dikalikan lagi ya. Total biayanya adalah 26.400.000. Nah, dijumlahkan semua ini merupakan barang yang tersedia untuk dijual 124 juta. Dengan total unit yang dimiliki oleh perusahaannya dijumlahkan 6.000 tambah 12.000 tambah 14.000 ditambah 8.000 totalnya 40.000. Maka biaya rata-rata per unitnya 124 juta dibagi dengan 40.000. Dapatlah 3.100 biaya rata-rata per unitnya. Nah, kalau sudah itu, untuk menghitung persediaan akhirnya tinggal kalikan saja 25.000 unit dikali dengan harga rata-rata ini. Maka ketemulah nilai persediaan akhirnya 77.500.000. Oke, maka kalau kita cari beban pokok penjualannya didapat barang tersedia untuk dijualnya 124 juta dikurangi persediaan akhirnya 77.500, ketemulah beban pokoknya 46.500.000 rupiah. Baik, sekarang kita akan masuk ke sistem perpetual untuk arus biaya masuk pertama keluar pertama. Kalau sudah kita bahas di slide sebelumnya untuk metode identifikasi khusus, cara mencarinya sama ya untuk metode sistem perpetual maupun sistem periodik. Sedangkan untuk sistem perpetual masuk pertama keluar pertama itu agak berbeda dengan sistem periodik karena dalam perpetual ini kita akan membuat kartu persediaan. Jadi ini adalah kartu persediaan. Kartu ini dibuat tergantung dari banyaknya jenis persediaan yang dimiliki oleh entitas. Jadi kalau entitas punya 10 jenis persediaan maka dibuatlah 10 kartu persediaan ini. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kartu persediaan dari informasi kasus yang sama ya, yang sebelumnya kita bahas. Sebelumnya formnya dulu ya, terdiri dari tanggal, pembelian, penjualan, dan saldo. Tanggal 1 Mei ini ada saldo awal di soal 6.000 unit dengan harganya 2.800 per unit. Maka tanggal 1 Mei kita masukkan ke saldo 6.000 dikali 2.800. Tanggal 5 Mei membeli 12.000 unit dengan harga 3.000 per unit. Masukkan tanggalnya di kolom pembelian 12.000 kali 3.000 dengan harga 3.000 kalikan ya, dapatnya 36 juta. Dan masuk di kolom saldo, coba cek. Di kolom saldo ini saldo awalnya tadi turun lagi ya. Kemudian baru pembeliannya masukkan di bawahnya 12.000 dikali 3.000. Nah, total biayanya, biaya persediaannya itu 52.800.000 dari mana? Dari persediaan yang ada di tanggal 5 ini 6.000 kali 2.800 ditambah 12.000 dikali 3.000 dapatnya adalah 52.800.000. Nah, mahasiswa sekalian, ada banyak sih cara ya menyusun kartu persediaan ini dengan sumber referensi yang berbeda-beda, tapi intinya sama saja ya. Yang penting nanti kita paham ketika menjual itu kita pakai asumsi arus biaya yang mana ya, yang kita gunakan atau yang entitas gunakan ketika pada saat menjual. Oke, kita masuk ke tanggal 12 Mei 2011 ya. Pembeli lagi 14.000 dengan harga 3.200. Dapatnya adalah 44.800. Nah, ketika di saldo turunkan lagi nih saldo yang awalnya nih 6.000, 12.000 turun lagi, baru pembeliannya masukkan 14.000 dikali 3.200 ya. Nah, dari mana 97.600 ini? Kalikan nih semua nih 3 item ini. Masing-masing dikalikan hingga ditambahkan totalnya adalah 97.600.000.
Jadi kalau ditanya berapa sih saldo akhir persediaan 12 Mei 2011, nah ini saldo akhirnya ya, 97.600.000. Oke, nah ini yang bagian yang harus kita cermati dengan seksama pada saat penjualan barang. 20 Mei dijual 15.000 unit ya. Tulis tanggal 20 Mei dan masuk di kolom penjualan. 15.000 unit ini hati-hati di sini tidak langsung kita tulis 15.000 unit, tapi ingat metode kita masuk pertama, keluar pertama. Yang dilihat adalah persediaan akhir ini saja di tanggal sebelumnya. Ya, jadi yang kita jual pertama kali yang stoknya 6.000 unit ini dengan harga 2.800 per unit. Ya, kemudian yang kedua kurangkan ya, karena yang dijualkan 15.000 unit. Nah, baru ngambil ke bawahnya 12.000 unit. Oke, diralat sedikit ya, baru ngambil ke bawahnya ya. Nah, yang bawahnya ini stoknya kan ada 12.000 unit, tapi kan kita jualnya hanya 15.000 unit kan, jadi sisanya aja. Nah, jadi yang kita jual adalah 9.000 unit ini, arus biaya yang kita pakai adalah 3.000 dari stok yang 12.000 unit ini. Masukkan di sini 3.000. Nah, maka total beban pokok yang dijualnya adalah 43.800.000. Dari mana? Kedua ini dikalikan ya, 6.000 kali 2.800 ditambah 9.000 dikali 3.000. BPP-nya adalah 43.800.000. Oke, sekarang kita cari stoknya ya. Yang 6.000 ini habis ya, sudah terjual semua nih. Yang 12.000 ini baru terjual 9.000, maka sisanya tinggal 3.000. Oke, tulis di sini 3.000. Maaf, di sini 3.000 ya. Kalikan dengan harganya 3.000 ini ya. Kemudian yang 14.000 ini belum terjual. Ya, maka dia turun di sini 14.000 dengan harganya 3.200. Ya, maka berapa jumlah persediaan akhirnya, biaya persediaan akhirnya itu kalikan 2 ini, 3.000 dikali 3.000 ditambah 14.000 dikali 3.200. Totalnya 53.800. Baik, kemudian yang terakhir tanggal 30 Mei entitas beli lagi 8.000 dengan harga 3.300 per unit, totalnya 26.400 ya. Di saldonya turun lagi, yang 3.000 ini kita turunkan lagi, 3.000 kali yang 14.000-nya turunkan lagi 14.000, baru masukkan yang pembelian 8.000 dikali 3.300 ya. Nilai persediaan akhirnya adalah 80.200. Dari mana? 3.000 kali 3.000, 14.000 dikali 3.200, 8.000 dikali 3.300. Tambahkan semua. Dapatnya 80.200.000. Nah, nilai ini sama dengan sistem periodik masuk pertama, keluar pertama ya. Jadi sistem periodik dan sistem perpetual FIFO itu nilai persediaan akhirnya adalah sama. Nah, sekarang kita akan membahas sistem perpetual dengan asumsi arus biaya rata-rata tertimbang. Nah, metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Nah, perubahan dapat menghitung rata-rata biaya secara berkala atau pada saat penerimaan kiriman. Nah, untuk menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, terlebih dahulu harus dihitung biaya rata-rata per unit, yaitu dengan membagi biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang tersedia untuk dijual. Nah, persediaan akhir dan beban pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata tersebut.
Nah, baik, dari teori itu sekarang kita akan aplikasikan ke dalam sistem perpecual rata-rata tertimbang ya. Kasus yang sama dan ini adalah kartu persediaannya dengan metode yang akan digunakan yaitu rata-rata tertimbang. Nah, sesuai teorinya tadi bahwa kita akan mencari harga rata-ratanya ya dari persediaan barang yang siap untuk dijual. Nah, dari harga rata-rata itulah nanti yang dia akan dipakai untuk menghitung beban pokok barang yang dijual. Oke ya. Kita masukkan lagi saldo awal seperti biasa ya. Seperti metode FIFO 1 Mei, letakkan saldonya 6.000 dikali 2.800, maka saldonya 16.800. Nah, tanggal 5 Mei-nya pembelian ya, masukkan di kolom pembelian seperti biasa dengan totalnya 36 juta. Kemudian menghitung saldonya ditambahkan 6.000 ditambah dengan pembelian, maka saldo perusahaan sekarang 18.000. Dengan harganya ini yang baru kita cari, harga rata-ratanya tadi. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu tambahkan harga persediaan awal ya ditambah dengan pembelian tanggal 5. Nah, ini kan barang yang tersedia untuk dijual ya. Setelah ditambahkan, baru dibagi 18.000 unit. Nah, nanti Anda akan ketemu harganya adalah 293333333 ya, dan seterusnya. Kita pakai aja 3 angka ya. Inilah harga rata-ratanya. Nah, kemudian untuk menghitung nilai persediaannya, kalikan antara unit dengan harga rata-rata ini. Ketemulah 52.800.000. Pembulatan aja dibulatkan. Ya. Nah, kemudian lanjut tanggal 12 Mei beli lagi. Kalikan ya, 14.000 unit dikali 3.200. Ketemulah harganya 44.800 ya. Persediaannya dari 18 juta ini tambahkan 18.000 tambahkan 14.000 hingga unit persediaan akhirnya 32.000. Cari lagi harga rata-ratanya. Cara mencarinya, persediaannya ya, barang siap dijualnya 52.800 ditambah dengan pembelian, itu adalah barang siap dijual ya, 44.800 dibagi dengan unitnya 32.000. Ketemulah harga rata-ratanya 3.050. Kalikan lagi 32.000 dikali harga rata-ratanya, ketemulah nilai persediaannya 97.600.000. Nah, pada saat dijual 20 Mei, dijualnya 15.000 unit, langsung dikalikan dengan harga rata-rata ini. Kan ini yang kita jual ya. Persediaan ini kan yang kita jual. Langsung kalikan harga rata-ratanya 3.050. Ya. Oke, nah sekarang sisa kan 32.000 dijual 15.000, sisanya 17.000. Harganya tetap masih pakai harga rata-rata yang ini hingga stoknya tinggal berapa? 51.850.000. Nah, yang terakhir tanggal 30 Mei ketika beli lagi, masukkan di pembelian ya. Cari lagi harga rata-ratanya 17.000 unit stok awalnya ditambah 8.000 hingga stok akhirnya 25.000 ya. Harga rata-ratanya cari lagi 51.850.000 ditambah 26.400.000 dibagi 25.000 unit. Ketemulah harga rata-ratanya 3.130. Kalikan dengan unitnya 25.000, maka nilai persediaan akhirnya 78.250.000. Baik mahasiswa sekalian,
video kali ini kita bagi dua ya. Materi selanjutnya baik itu mengenai metode retail, laba bruto, kemudian penurunan nilai persediaan, pengungkapan, serta soal-soal multiple choice atau pilihan berganda itu akan kita lanjutkan di video part 2-nya ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.